Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fiandra Arista Widya dengan NIM 2024-143129. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengaku Ibu Nika Rosa Agustina Magister Pendidikan. Sebelum saya akan memasuki wawancara untuk peserta didik, saya akan menjelaskan penyebab gangguan penglihatan mata minus atau tidak fokus. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab gangguan penglihatan mata minus atau tidak fokus. Berikut penjelasan tentang penyebab, dampak, dan solusi untuk anak SD yang mengalami gangguan penglihatan mata minus atau tidak fokus. Yang pertama itu penyebab. 1. Faktor genetik. Masalah penglihatan dapat diwariskan dari orang tua kepada anak melalui gen yang terkait dengan struktur dan fungsi mata. Yang kedua, kebiasaan membaca yang tidak benar. Membaca dengan jarak yang terlalu dekat, membaca di tempat yang kurang cahaya, atau membaca dengan posisi yang tidak nyaman dapat menyebabkan mata menjadi lelah dan penglihatan menjadi kabur. Yang ketiga, kurangnya paparan cahaya alami. Kurangnya paparan cahaya alami dapat mempengaruhi kesehatan mata dan menyebabkan masalah penglihatan karena cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian dan mengurangi stres pada mata. Yang keempat, penggunaan gadget yang berlebihan. Pengguna gadget yang berlebihan dapat menyebabkan mata menjadi lelah dan penglihatan menjadi kabur karena paparan cahaya biru yang dipecahkan oleh layar gadget. Yang kedua, dampak. 1. Kesulitan belajar. Masalah penglihatan dapat menyebabkan anak kesulitan membaca, menulis, dan memahami materi pelajaran. Yang kedua, kurangnya percaya diri. Anak yang mengalami masalah penglihatan dapat merasa kurang percaya diri dan tidak nyaman dalam berinteraksi kepada teman-teman. Yang ketiga, kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Masalah penglihatan dapat menyebabkan anak kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti membaca, menonton TV, atau bermain. Yang terakhir, solusi. 1. Pemeriksaan mata rutin. Anak harus melakukan pemeriksaan mata rutin untuk mendeteksi masalah penglihatan sejak dini dan mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Yang kedua, penggunaan kacamata atau lensa kontak. Jika anak memiliki masalah penglihatan, penggunaan kacamata atau lensa kontak dapat membantu memperbaiki penglihatan dan mengurangi gejala yang terkait. Kebiasaan membaca yang baik adalah anak harus diajarkan kebiasaan membaca yang baik seperti membaca dengan jarak yang nyaman, membaca di tempat yang cukup layak, dan tidak membaca sambil berbaring. Yang keempat, penggunaan gadget yang bijak. Anak harus diajarkan menggunakan gadget dengan bijak seperti membatasi waktu, menggunakan fitur pelindung layar untuk mengurangi paparan cahaya. Yang terakhir, yang kelima, dukungan psikologis. Anak yang mengalami masalah penglihatan perlu mendapatkan dukungan psikologis untuk meningkatkan percaya diri dan mengisi kesulitan yang dihadapi seperti konseling atau terapi. Dengan memahami penyebab, dampak, dan solusi untuk masalah penglihatan ringan pada anak SD, kita dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Itu yang kedua, strategi pencegahan. Yang pertama, pendidikan kesehatan mata. Anak-anak harus diajarkan tentang pentingnya kesehatan mata dan cara menjaga mata mereka sejak dini. Yang kedua, pemeriksaan mata rutin. Anak-anak harus melakukan pemeriksaan mata rutin untuk mendekati masalah penglihatan sejak dini.
Yang ketiga, kebiasaan membaca yang baik. Anak-anak harus diajarkan kebiasaan membaca yang baik seperti membaca dengan jarak yang nyaman, membaca di tempat yang cukup cahaya, dan tidak membaca sambil berbaring. Yang keempat, penggunaan gadget yang bijak. Anak-anak harus diajarkan menggunakan gadget dengan bijak, seperti membatasi waktu penggunaan gadget, menggunakan fitur pelindung mata, dan mengatur kecerahan layar. Oke, selanjutnya itu peran orang tua dan guru. Yang pertama, mengawasi aktivitas anak. Orang tua dan guru harus mengawasi aktivitas anak-anak untuk memastikan mereka tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak mata. Yang kedua, mendukung pendidikan kesehatan mata. Orang tua dan guru harus mendukung pendidikan kesehatan mata anak-anak dengan memberikan contoh yang baik dan mengajarkan cara menjaga mata. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah penglihatan. Orang tua dan guru harus dapat mengidentifikasi masalah penglihatan pada anak-anak dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Oke, lanjut. Implikasi bagi pendidik. Yang satu, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan harus mencakup pendidikan kesehatan mata dan cara menjaga mata. Yang kedua, fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat membantu anak-anak dengan masalah penglihatan. Yang ketiga, dukungan psikologis. Anak-anak yang mengalami masalah penglihatan perlu mendapatkan dukungan psikologis untuk meningkatkan percaya diri dan mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Oke, kita lanjut lagi yang strategi intervensi. Yang pertama, terapi penglihatan. Anak-anak yang mengalami masalah penglihatan dapat mengikuti tetapi penglihatan untuk membantu memperbaiki kemampuan penglihatan mereka. Yang kedua, penggunaan alat bantu. Anak-anak yang mengalami masalah penglihatan dapat menggunakan alat bantu seperti kacamata atau lensa kontak untuk membantu memperbaiki penglihatan mereka. Yang ketiga, modifikasi lingkungan. Lingkungan belajar anak-anak dapat dimodifikasi untuk membantu mereka dengan masalah penglihatan, seperti menggunakan pencahayaan yang sesuai dan mengatur posisi duduk yang nyaman. Yang keempat, dukungan psikologis. Anak-anak yang mengalami masalah penglihatan perlu mendapatkan dukungan psikologis untuk meningkatkan percaya diri dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Peran teknologi. Yang pertama, aplikasi penglihatan. Aplikasi penglihatan dapat membantu anak-anak dengan masalah penglihatan untuk memperbaiki kemampuan penglihatan mereka. Yang kedua, teknologi asistif. Teknologi asistif seperti pembaca layar dan pengenalan suara dapat membantu anak-anak dengan masalah penglihatan untuk mengakses informasi dan berkomunikasi. Yang ketiga, simulasi penglihatan. Simulasi penglihatan dapat membantu anak-anak dengan masalah penglihatan untuk memahami bagaimana orang lain melihat dunia. Yang keempat, e-learning. E-learning dapat membantu anak-anak dapat masalah penglihatan untuk mengakses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Implikasi bagi masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mata dan cara menjaga mata. Yang kedua, dukungan masyarakat. Masyarakat perlu memberikan dukungan kepada anak-anak yang mengalami masalah penglihatan dan keluarga mereka. Yang ketiga, kemitraan dengan profesional. Masyarakat perlu bekerja sama dengan profesional kesehatan mata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata. Yang keempat, pengembangan kebijakan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kesehatan mata dan pendidikan anak-anak dengan masalah penglihatan. Dengan demikian, anak SD yang mengalami gangguan penglihatan ringan dapat mendapatkan penanganan yang tepat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Strategi pencegahan dan intervensi yang lebih spesifik. Yang pertama itu pendidikan kesehatan mata di sekolah. Pendidikan kesehatan mata harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah, bagian meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya kesehatan mata. Yang kedua, pemeriksaan mata rutin. Pemeriksaan mata rutin harus dilakukan secara teratur untuk mendeteksi masalah penglihatan mata sejak dini. Yang ketiga, terapi penglihatan yang terarah. Terapi penglihatan harus dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan masalah. Yang keempat, penggunaan alat bantu yang tepat. Alat bantu seperti kacamata atau lensa kontak harus digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Lanjut, peran orang tua dan guru dalam mendukung anak-anak dengan masalah penglihatan. Yang pertama, mengawasi aktivitas anak. Orang tua dan guru harus mengawasi aktivitas anak-anak untuk memastikan mereka tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak mata.
Yang kedua, mendukung pendidikan kesehatan mata. Orang tua dan guru harus mendukung pendidikan kesehatan mata anak-anak dengan memberikan contoh yang baik dan mengajarkan cara menjaga mata. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah penglihatan. Orang tua dan guru harus dapat mengidentifikasi masalah penglihatan pada anak-anak dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang ramah. Orang tua dan guru harus menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi anak-anak dengan masalah penglihatannya. Terima kasih bagi pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, kurikulum pendidikan yang inklusif. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan masalah penglihatan. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas pendidikan harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat membantu anak-anak dengan masalah penglihatan. Yang ketiga, dukungan psikologis yang tepat. Anak-anak dengan masalah penglihatan perlu mendapatkan dukungan psikologis yang tepat untuk meningkatkan percaya diri dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Yang keempat, kesadaran masyarakat yang lebih tinggi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mata dan cara menjaga mata. Ini penyebab gangguan penglihatan ringan pada anak SD. Yang pertama itu kebiasaan membaca yang tidak benar, seperti membaca dengan jarak yang terlalu dekat atau membaca di tempat yang kurang cahaya. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan seperti menonton TV atau bermain game terlalu lama. Yang ketiga, kurangnya istirahat mata seperti tidak beristirahat saat membaca atau menonton TV. Yang keempat, pencahayaan yang tidak sesuai seperti cahaya yang terlalu terang atau terlalu redup. Yang kelima, aktivitas yang membutuhkan fokus tinggi seperti membaca atau menulis tanpa istirahat yang cukup. Dampaknya gangguan penglihatan ringan pada anak SD itu yang pertama, kesulitan belajar seperti kesulitan membaca, menulis, atau memahami materi pembelajaran. Yang kedua, kurangnya percaya diri seperti merasa tidak mampu atau tidak percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, kesulitan dalam aktivitas sehari-hari seperti kesulitan melihat papan tulis atau membaca buku. Yang keempat, stres atau kecemasan seperti merasa tegang atau tidak nyaman saat melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus tinggi. Untuk gangguan penglihatan ringan pada anak, yaitu yang pertama, pendidikan kesehatan mata di sekolah, seperti mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kesehatan mata dan cara menjaga mata. Yang kedua, pemeriksaan mata rutin, seperti melakukan pemeriksaan mata secara teratur untuk mendeteksi masalah penglihatan sejak dini. Yang ketiga, terapi penglihatan yang setara, seperti terapi penglihatan yang dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan masalah penglihatan. Yang keempat, penggunaan alat bantu yang tepat seperti kacamata atau lensa kontak untuk membantu memperbaiki penglihatan anak-anak. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri gangguan penglihatan ringan pada anak SD. Yang satu, kesulitan membaca. Anak kesulitan membaca teks yang kecil atau jaraknya terlalu dekat. Yang kedua, kesulitan melihat jarak jauh. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya jauh, seperti papan tulis atau gambar di dinding. Ketiga, kesulitan melihat jarak dekat. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya dekat, seperti buku atau mainan. 4. Menggosok mata. Anak sering menggosok mata karena lelah atau tidak nyaman. Yang kelima, menkernyitkan mata. Anak menkernyitkan mata untuk melihat objek yang tidak jelas. Yang keenam, menutup satu mata. Anak menutup satu mata untuk melihat objek yang tidak jelas. 7. Kesulitan mengikuti pembelajaran. Anak kesulitan mengikuti pembelajaran karena tidak dapat melihat dengan jelas. Yang kedelapan, kesulitan bermain. Anak kesulitan bermain karena tidak dapat melihat dengan jelas. Yang kesembilan, baik, kita lanjut lagi. Yang kesembilan, mengalami sakit kepala. Anak mengalami sakit kepala karena tidak melihat dengan jelas. Yang ke-10, mengalami kelelahan mata. Anak mengalami kelelahan mata karena tidak dapat melihat dengan jelas. Jika anak Anda mengalami salah satu atau beberapa ciri-ciri di atas, sebaiknya Anda membawa anak Anda ke dokter. Oke,
Oke, baik, kita lanjut lagi. Definisi gangguan penglihatan ringan. Gangguan penglihatan ringan adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan melihat objek atau teks yang jaraknya dekat atau jauh. Gangguan penglihatan ringan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebiasaan membaca yang tidak benar, penggunaan gadget yang berlebihan, atau kurangnya istirahat mata. Jenis gangguan penglihatan ringan yang pertama, miopi atau rabun jauh. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya jauh. Yang kedua, hipermetropia, rabun dekat. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya dekat. Yang ketiga, astigmatisme. Anak kesulitan melihat objek yang bentuknya tidak teratur. Yang keempat, presbiopia. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya dekat karena usia yang semakin tua. Oke, baik, kita lanjutin lagi. Gejala gangguan penglihatan ringan. Yang satu, kesulitan membaca. Anak kesulitan membaca teks yang kecil atau jaraknya terlalu jauh. Yang kedua, kesulitan melihat jarak jauh. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya jauh. Yang ketiga, kesulitan melihat jarak dekat. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya dekat. 4. Menggosok mata. Anak sering menggosok mata karena lelah atau tidak nyaman. Yang kelima, mengkeringitkan mata. Anak mengkeringitkan mata untuk melihat objek yang tidak jelas. Diagnosis gangguan penglihatan ringan. Diagnosis gangguan penglihatan ringan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan mata yang komprehensif, termasuk yang satu, pemeriksaan ketajaman penglihatan. Anak diminta untuk membaca teks yang jaraknya dekat atau jauh. Kedua, pemeriksaan refraksi. Anak diminta untuk melihat objek yang jaraknya dekat dan jauh melalui lensa yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemeriksaan struktur mata. Anak diminta untuk melakukan pemeriksaan struktur mata seperti pemeriksaan kornea, iris, dan retina. Oke, baik, kita lanjutin lagi. Gejala gangguan penglihatan ringan. Yang satu, kesulitan membaca. Anak kesulitan membaca teks yang kecil atau jaraknya terlalu jauh. Yang kedua, kesulitan melihat jarak jauh. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya jauh. Yang ketiga, kesulitan melihat jarak dekat. Anak kesulitan melihat objek yang jaraknya dekat. 4. Menggosok mata. Anak sering menggosok mata karena lelah atau tidak nyaman. Yang kelima, mengkeringitkan mata. Anak mengkeringitkan mata untuk melihat objek yang tidak jelas. Diagnosis gangguan penglihatan ringan. Diagnosis gangguan penglihatan ringan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan mata yang komprehensif, termasuk yang satu, pemeriksaan ketajaman penglihatan. Anak diminta untuk membaca teks yang jaraknya dekat atau jauh. Kedua, pemeriksaan refraksi. Anak diminta untuk melihat objek yang jaraknya dekat dan jauh melalui lensa yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemeriksaan struktur mata. Anak diminta untuk melakukan pemeriksaan struktur mata seperti pemeriksaan kornea, iris, dan retina. Selanjutnya, pengobatan gangguan penglihatan ringan. Pengobatan gangguan penglihatan ringan dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk yang pertama, kacamata. Anak menggunakan kacamata untuk memperbaiki penglihatan mata. Lensa mata atau lensa kontak. Anak menggunakan lensa kontak untuk memperbaiki penglihatan. Yang ketiga, terapi penglihatan. Anak melakukan terapi penglihatan untuk memperbaiki kemampuan penglihatan. Yang keempat, operasi. Anak melakukan operasi untuk memperbaiki struktur mata. Yang terakhir, pencegahan gangguan penglihatan ringan. Pencegahan gangguan penglihatan ringan dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk yang pertama, membaca dengan jarak yang tepat. Anak membaca dengan jarak yang tepat yaitu 30-40 cm. 2. Menggunakan gadget dengan bijak. Anak menggunakan gadget dengan bijak yaitu tidak terlalu lama dan tidak terlalu dekat. Yang ketiga, beristirahat mata. Anak beristirahat mata secara cukup yaitu 10-15 menit setiap jam. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang seimbang. Anak mengkonsumsi makanan yang seimbang yaitu makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E. You didn't have to cut me off. Think that I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. You didn't have to stop so long. Had to find structure, change your number. I said I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know.
didik di SD negeri. Itulah penjelasan dari saya. Baiklah, kita akan mewawancarai salah satu peserta didik di SD. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo Adek. Halo. Sebelumnya kakak izin mewawancarainya, boleh? Boleh, Sebelum mewawancarai, boleh kak Adek perkenalan diri? boleh. Perkenalkan, nama saya Wildas Kalista Putri dari kelas 5 SD. Oke, baik. Kakak izin mewawancarai. Sebelumnya kakak izin bertanya, biasanya kamu berapa lama sih main HP? 5 jam. Oke, kalau semisalnya saat belajar di kelas, apa kamu bisa melihat diri sendiri kapan tulis dengan jelas? Bisa. Oke, baik. Apakah kamu sering merasa matamu lelah? Sering. Terus, apa yang kamu lakukan kalau tulisan di papan tulis kelihatan kabur? Maju ke depan dan bertanya dulu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menyimpulkan gangguan penglihatan ringan pada anak SD merupakan masalah yang kompleks dan multifaktorial yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, kebiasaan membaca yang tidak benar, kurangnya paparan cahaya alami, dan penggunaan gadget yang berlebihan. Dapat dari gangguan penglihatan ringan ini dapat berupa kesulitan belajar, kurangnya percaya diri, dan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak SD. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang penyebab dan dampak gangguan penglihatan ringan, kita dapat mengembangkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Pemeriksaan mata rutin, penggunaan kacamata atau lensa kontak, kebiasaan membaca yang baik, penggunaan gadget yang bijak, dan dukungan psikologis merupakan beberapa solusi yang dapat membantu anak SD mengatasi gangguan penglihatan ringan. Bagi mahasiswa, memahami penyebab dampak dan solusi untuk gangguan penglihatan ringan pada anak SD sangat penting dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dan efektif. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mata dan pencegahan gangguan penglihatan ringan, serta mendukung anak dengan gangguan penglihatan ringan dalam proses belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk memahami dan mengatasi gangguan penglihatan ringan pada anak SD serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Implikasi bagi mahasiswa: yang pertama, mengembangkan program pendidikan. Mahasiswa dapat mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan anak SD dengan gangguan penglihatan ringan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mata dan pencegahan gangguan penglihatan ringan. Yang ketiga, mendukung anak dengan gangguan penglihatan. Mahasiswa dapat mendukung anak dengan gangguan penglihatan ringan dalam proses belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang terakhir, yang keempat, melakukan penelitian. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang gangguan penglihatan ringan pada anak SD untuk meningkatkan pemahaman tentang penyebab, dampak, dan solusi untuk masalah ini. Gangguan penglihatan ringan pada anak SD bukan hanya masalah kesehatan mata, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, akademik, dan sosial.
Melalui pendekatan psikologi pendidikan, guru dan orang tua perlu memahami penyebab biologis dan perilaku, mengatasi dampak emosional dan sosial, serta memberikan dukungan yang adaptif agar anak tetap nyaman dan semangat belajar. Sekian wawancara dari saya akhiri. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.